Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumat berkah 21 hari bulan Maret 2025 ya, atau bersamaan dengan 21 hari bulan Ramadan 1446 Hijriyah ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan ya, kita teruskan dengan pembahasan ihwal ihwal mudik ya teman-teman. Tapi sebagaimana janji saya tadi, kita agak santai aja ya. Kita bahasnya tentang mudik di era digital ya. Sebagaimana kita tahu ya, kita sekarang ini ada di era digital, era teknologi informatika digital ya. Atau era Tikom Info Digi, teknologi informatika komunikasi digital. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan melakukan mudik itu secara digital. Toh kita pernah melakukannya di tahun 2020 dan tahun 2021 pada saat pemerintah Republik Indonesia kala itu dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi melarang adanya kegiatan mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2020 dan 2021, atau yang bersamaan dengan pada waktu itu tanggal 1444 pada waktu itu tanggal tahun 1441 dan 1442 Hijriyah kalau saya tidak salah ya. Jadi pemerintah Republik Indonesia kala itu melarang adanya kegiatan mudik karena pada waktu itu kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 ya. Sedang dalam masa pandemi virus corona. Dengan dilarangnya kegiatan mudik ya, tujuannya adalah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Dan kita ingat banget di tahun 2020 ya, terutama kita diwajibkan melakukan seluruh aktivitasnya di rumah ya, karena pada waktu itu pemerintah melakukan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, termasuk kita Ramadannya pun kita pindah ke rumah semuanya. Kita membawa masjid itu ke rumah, kita sholat berjamaah di rumah, sholat tarawihnya di rumah, tadarusannya di rumah, i'tikaf 10 malam terakhir Ramadannya di rumah, menjemput malam Lailatul Qadarnya juga di rumah. Walaupun ya kita mengganti salat Jumatnya dengan salat zuhur di rumah karena ada uzur. Azannya pun juga diganti, sholatu fi buyutikum, salatlah di rumah Anda masing-masing.
gitu. Makanya jadi ya kayak jadi dan kita pun berlebaran, beridul fitri pun juga secara digital, bahkan berhalal bihalal pun juga secara virtual, secara digital pada waktu itu ya. Toh bisa kita lakukan dalam kurun di waktu 2 tahun, dari 2020 dan 2021 atau 1441 dan 1442 Hijriah pada waktu itu. Kalau saya nggak salah tahunnya ya, koreksi saya kalau salah ya. Saya sangat terbuka untuk dikoreksi teman-teman ya. Jadi apa ya, kalau saya boleh nyatakan ya, sebenarnya bisa kita melakukan mudik secara digital gitu loh, dengan cara seperti yang kita lakukan pada waktu pandemi virus corona kemarin ya. Bisa kita melakukan sebuah kegiatan ya, yang kita lakukan di era digital, video call, bisa kita lewat video conference, bisa, atau video conference bisa lewat Zoom, bisa lewat Skype yang sebentar lagi akan stop operasi, bisa lewat Cisco Webex, dan masih banyak lagi yang lain ya, masih banyak lagi yang lain. Kemudian ya apa ya, itulah pokoknya bisa. Jadi sambung silaturahim itu bisa sebenarnya kita lakukan lewat digital, dan itu yang masih saya pegang hingga hari ini ya. Ini pertanyaan yang saya ajukan di salam sebuah dialog zuhur di Masjid Istiqlal kurang lebih 11-12 tahun yang lalu, tahun 2013-an kalau saya nggak salah, 2013. Nah, saya ingat banget itu. 2012 apa 2013 saya lupa ya, pokoknya tahun-tahun segitulah, 2012-an 2013-an, tahun-tahun segitu, tahun-tahun segitulah, 2012. Nah, 2012, nah, saya ingat itu 2012. Nah, setaran itulah, tahun-tahun itulah pokoknya ya, tahun-tahun itu. Kenapa kok kita nggak memanfaatkan era teknologi digital dalam hal ini gitu loh. Dan 8 tahun kemudian kejadian ya. Karena gini ya kawan-kawan ya, karena kita masih terikat dengan stigma teman-teman. Tahu stigma nggak? Nah, kita masih terikat dengan stigma. Kita kalau Lebaran Idul Fitri nggak mudik ke kampung halaman, rasanya tuh nggak afdol, rasanya tuh nggak ahsan gitu loh. Ahsannya kalau tiap Lebaran itu ya paling tidak ya mudik ke kampung halaman, ya paling tidak ya mudik lah gitu. Ahsannya begitu, afdolnya begitu bagi sebagian orang. Tapi kan nggak semua bisa. Ada orang-orang yang punya uzur. Contoh, mohon maaf nih, seperti orang-orang yang memang ya kerjanya memang punya pekerjaan yang benar-benar menyita waktu, bahkan ya, mungkin liburnya pun cuma bentar. Dan itu terjadi pada keluarga mama saya, itu di om saya, yaitu pilot. Itu kan pekerjaan yang menyita waktu. Kadang kan, apalagi kalau Lebaran, wah itu penerbangan berkali-kali lipat. Bagi om saya itu kapten pilot di Batik Air, yang rutenya lebih banyak mungkin dari Garuda Indonesia, ya kan? Jadi kan penerbangannya kan nambah terus, gitu lah. Iya. Jadi atau nahkoda kapal, ada nahkoda kapal juga ya memang pekerjaannya ya seperti itu loh. Ya seperti itu.
dia juga menyita waktu di laut. Apalagi kalau pas lebaran, waduh, jadwal penyeberangan, terutama penyeberangan Selat Sunda ya, Merak Bakauheni, dan penyeberangan Selat Bali ya, padatnya penyeberangan Selat Karimata. Itu kan 3 selat yang sibuk sekali itu. Selat Sunda, Selat Bali, Selat Karimata, dan penyeberangan yang sibuk gitu ya. Belum lagi kalau dia adalah nahkoda kapal Pelni, nah yang mainnya jauh-jauh lagi kapal Pelni itu. Dan dominasi rute dominannya Pelni itu adalah pelayaran ke arah timur. Bahkan sampai ada yang 2 minggu di laut dari Surabaya kalau saya salah. Dari Surabaya sampai ke Jayapura itu 2 minggu. 2 minggu loh, bayangkan. 2 minggu. 2 pekan. Bayangkan coba. Dan di lebaran pasti frekuensinya nambah teman-teman. Nambah. Jadi gak mungkin dong orang punya kegiatan lebaran ya. Orang gak mungkin kan orang berlebaran kalau kayak gitu. Apalagi kalau dia nahkoda. Makanya paling di sela-sela itu ya adalah video call, adalah WA atau SMS ya. Kalau lagi sela-sela atau lagi istirahat gitu ya, pasti kan ada kontak kayak gitu. Dan apa ya istilahnya ya, seakan mudik itu adalah sebuah konformitas, sebuah kayak hal yang seolah wajib. Karena apa? Ada tekanan dan stigma kita sebagai perantau ya, nggak balik ke kampung halaman itu rasanya kayak ya gitulah pokoknya lah. Jadi kita terbelenggu oleh stigma sebenarnya, terbelenggu oleh terbelenggu oleh yang namanya sebuah doktrin, sebuah dogma ya. Sebuah dogma yang ibaratkan kayak kalau kita mudik ke kampung halaman itu kayak menghormati asal muasal kita, asal leluhur kita, dan seterusnya gitu. Padahal sebenarnya ndak harus tuh, ndak harus. Kalau masalah merekatkan, menyambungkan tali silaturahim itu bisa dengan berbagai cara. Memang kalau kita datang langsung, kita datang langsung, memang beda kalau kita hanya bertatap muka, berbicara melalui teknologi informatika digital itu. Betul, sangat betul. Saya akui itu. Saya benarkan. Tidak saya bantah. Itu hal yang sangat fakta. Ya, dan itu terjadi pada saat larangan mudik lebaran itu dicabut di tahun 2022. Meskipun pada waktu itu masih dikenakan syarat wajib tes usap paling tidak antigen maupun tes usap PCR. Kalau menaik pesawat itu setahu saya wajib melaksanakan tes usap PCR. Ya, ada juga yang tes usap antigen. Bahkan sudah wajib ada sertifikat vaksin untuk mudik tahun 2023 setelahnya. 2023 setelahnya. Karena kan vaksinasi COVID-19 itu mulai dari Januari 2022. Ya kan? Kita termasuk negara yang awal memulai proses vaksinasi COVID-19. 2021 mulai kita vaksin ya. 2021 ya kita masuk awal. Januari 2021 sampai ya pertengahan 2022. Tapi kan nyatanya ada 4 kali vaksin sampai dengan
2023 kan, karena kita vaksinnya 4 kali, ya kan? Kita vaksinnya 4 kali. Jadi di tahun 2022 dan 23 itu kan ada sertifikat vaksinasi, ya kan? Jadi orang tuh di tahun 2022 meletup gitu, karena efek rebound effect yang diciptakan dari adanya larangan mudik, orang jadi melampiaskan. Ya, akhirnya alhamdulillah bisa mudik lagi. Alhamdulillah bisa kumpul lagi sama ini di kampung halaman, ya. Konsekuensinya apa? Kan banyak kepadatan, banyak backlog effect, ya. Ada penumpukan di mana-mana. Jadi terciptalah bottleneck di mana-mana. Nah, untuk tahun ini kan pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto kan adalah kelonggaran dikit lah. Mulai tanggal 21 hari ini, ya, anak-anak sekolah sudah pada libur. Ya, tujuannya adalah untuk untuk mempermudah orang untuk mudik agar nggak terjadi bottleneck atau kepadatan. Tapi tetap aja tahun 24 sampai dengan tanggal 27 Maret, ya, Senin sampai Kamis besok, ya, kalau saya nggak salah, itu ada work from anywhere, kebijakan work from anywhere, ya, kerja dari mana saja, WFA, atau kata orang sini WFA, tapi itu sebenarnya dari bahasa Inggris, WFA jadinya, ya. Kerja dari mana saja, work from anywhere, gitu. Sama juga tujuannya adalah untuk untuk memberikan kelancaran bagi arus mudik, gitu. Bagi orang yang akan mudik, sama aja, gitu loh. Untuk mengurangi kepadatan arus mudik. Orang mudik lebih awal kenapa? Karena untuk menghindari puncak arus mudik, karena di puncak arus mudik biasanya lebih padat. Orang balik lebih awal ke perantauan karena untuk menghindari puncak arus balik. Nah, pertanyaan kita sekarang, kalau sudah begini, ya kepadatan itu terjadi nggak hanya di puncak arus mudik dan puncak arus balik, sebelumnya pun juga pasti akan padat, walaupun nggak sepadat pada peaknya, pada puncaknya. Ya, konsekuensinya apa? Selama kita masih memelihara stigma bahwa mudik itu seolah-olah, kalau kata orang Medan, sekonyong-konyong, dijadikan sebagai sebuah hal yang mendekati wajib gitu, ya, akan begini terus, ya. Walaupun pemerintah kita sudah berkerah sedemikian, ya, mengkerahkan ini itu ABCD, bekerja keras, urai padat, memfungsikan jalan tol yang belum selesai dibangun, ya, bagaimana menambah dermaga di pelabuhan penyeberangan, menambah armada kapal, ya, memperbanyak penerbangan dan seterusnya, ya, sinergi lintas kementerian, ya, sinergi lintas kementerian dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, ya, semua sudah dilakukan, tapi tetap aja namanya mudik padat, ya kan? Itu udah konsekuensi, ya, itu udah sebuah konsekuensi dari pilihan kita terjebak dalam stigma mudik itu adalah sebuah keharusan. Mudik itu adalah sebuah hal yang mendekati wajib. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang wajib mudik itu. Tapi kan karena kita satu ikut-ikutan. Orang mudik, kita nggak mudik, rasanya kayak gimana gitu. Ya kan? Yang kedua, kita masih terjebak dalam stigma. Oh, kalau kita nggak mudik, nggak
nggak ini gitu loh, lebarannya jadi nggak gimana gitu, jadi nggak menyala-nyala gitu loh. Jadi nggak sempurna dalam tanda kutip, padahal sempurnanya satu lebaran itu bukan dari mudik teman-teman, tapi dari ya kembali lagi kita. Jadi sempurnanya sebuah lebaran itu bukan pada mudiknya, tapi kembali lagi ke sebagaimana saya sampaikan di part pertama, di niatnya. Kita niat mudik itu untuk apa? Kalau cuma sekedar untuk show off, kita kena sindrom show off. Untuk menunjukkan, wah kita di perantauan ini sukses nih. Adu hedon, mana yang kasih oleh-olehnya paling mahal, paling luareng harganya. Misalkan, larang tuh mahal, bahasa Jawa itu. Kita kasih oleh-oleh yang harganya paling mahal, alias paling luareng harganya. Atau kita mudik, tapi ternyata kita ada sesuatu yang bikin psikologis kita terganggu. Contohnya, misalnya ditanya-tanya mengenai hal-hal yang paling privat dan seterusnya, kita udah capek lah gitu. Saya ngalamin itu tiap tahun, ya. Itu nggak baik gitu, nggak boleh. Sekalipun niatnya untuk ya biar obrolan antara saudara tuh jadi lebih seru lah dan sebagainya, tetap nggak boleh. Membuat orang gak nyaman itu hukumnya haram teman-teman. Toh bahan obrolan lain bisa lebih banyak. Contoh kondisi negara kita sekarang, ekonomi lagi gak baik-baik aja. Ada undang-undang TNI yang baru, ada teror kepada jurnalis Tempo misalkan, dan setelah itu kan bisa jadi obrolan. Gak harus sesuatu yang tentang kita aja atau tentang keluarga kita aja, nggak harus buat saya, nggak harus, ya, tidak harus gitu loh teman-teman. Jadi ya kalau dari pandangan pribadi saya ya, mudik itu bisa kita lakukan secara digital sebenarnya, tapi memang bagi sebagian orang ya kalau mudiknya lewat digital tuh kurang klop, simpulannya itu kurang klop, kurang oke lah gitu, nggak boys gitu, nggak boys kata orang gitu, nggak boys kata orang. Tahu boys gak? Boys itu artinya oke gitu, itu bahasa Surabayaan. Jadi kalau dari, maaf ya kalau agak panjang ya, karena penting. Karena ini menyangkut masalah mindset, pola pikir. Ya, jadi mindset kita, pola pikir kita ini harus dirubah gitu loh. Bahwa mudik itu bisa, mudik betul adalah sebuah apa ya? Kalau saya bilang ya kenikmatan tersendiri. Kenikmatan dan kebahagiaan tersendiri, kita bisa jumpa, silaturahim, bertemu dengan orang tua, keluarga, sanak saudara, handetolan, family, kolega di kampung halaman. Iya, kenikmatan tersendiri, tapi bukan sebuah kewajiban. Kita bisa melakukannya tidak harus pada momentum Idul Fitri sebenarnya. Nggak harus. Cuma orang kenapa ngambilnya di Idul Fitri? Ya karena liburnya lebih panjang. Tahun ini aja anak sekolah libur dari tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal berapa tuh? 7 apa 8 April kalau saya tidak salah. Sementara ASN WFE 24 sampai 27 Maret 25. Terus ada nyepi tanggal 28 29 ya, 28 29 ya gitulah. Ada nyepi dan cuti bersama 28 29 Maret
25, 30 Maret, tanggal 31 Maret, 1 April insya Allah kita Lebaran, 12 Syawal 1446 Hijriah. Dan cuti bersama lagi sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7. Bahkan itu termasuk ada dalam WFA. Boleh kerja dari mana saja sampai tanggal 7 April 2025. Itu. Ya kan? Karena panjang, jadi orang bisa maksimalkan gitu mudik lebaran. Nah, tapi akhir kata dari saya nih. Kalau saya ini boleh dicontoh ya. Tapi kalau saya melakukan ini kalau saya sudah punya kehidupan sendiri ya. Saya kalau masalah mudik lebaran gini, kalau saya mudiknya naik pesawat, akan saya lakukan itu setelah saya khatam Ramadan. Ya. Saya khatam Ramadan, saya akan ambil penerbangan paling akhir di akhir Ramadan, menjelang akhir Ramadan. Ya. Ya kalau kesimpulannya H-1 sebelum lebaran paling lambat. Kalau naik mobil, saya akan lakukan mudik itu pada H-2. H-2 Ramadan, perjalanannya kalau naik mobil kan saya pulangnya ke Palembang. Nyebrangnya itu pada waktu ba'da subuh. Jadi berangkat dari rumah tuh H-2 habis tarawih. H-2 habis tarawih kita berangkat ya. Masalah kepadatan gimana? Ya udah nikmati aja konsekuensinya. Kita masih terjebak dalam stigma yang asal muasal dari kerajaan Majapahit kan. Dimana para petugas dan bangsawan yang petugas di luar istana wajib pulang ke istana pada hari besar. Nah itu berlanjut setelah masuk ke Islam Nusantara pada Idul Fitri gitu. Ya maaf kalau panjang. Semoga Jumat berkah ini membawa berkah buat kita semua. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.